Selamat datang di Ini Lombok, sebuah channel yang akan mengeksplorasi kepada kalian semua beragam hal menarik lainnya yang kutemukan di seputaran Pulau Lombok. Jadi kuawali video ini dengan sebuah scene di mana ada sekelompok muda dan ada orang tuanya juga memainkan salah satu permainan tradisional yang aku rasa sangat menarik untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Video kali ini kita akan mengkombinasikannya, kita akan membahasnya kenapa sih game-game tradisional itu perlu dilestarikan. Halo teman-teman, sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa salah satu fenomena yang sangat lumrah di era ini adalah merebaknya atau menyebarnya dengan begitu pesatnya fenomena game online teman-teman. Penyebarannya bahkan mencakup semua wilayah baik yang perkotaan maupun yang pedesaan, termasuk di tempatku ini di kaki Gunung Rinjani dengan kualitas sinyal yang begitu bisa dibilang masuk dalam kategori blank spot lah, nggak ada sinyal gitu. Kemudian juga kita sangat jauh di perkotaan, sangat dekat dengan perhutanan, tepatnya di kaki Gunung Rinjani. Tetapi fenomena-fenomena seperti ini, game-game online ini sudah menyerang anak-anak yang seharusnya mereka pada masanya itu fokus untuk sekolah, ngaji, dan lain sebagainya. Teman-teman, pada dasarnya apa yang kita lakukan, efeknya tergantung dari bagaimana kita menyikapi terhadap suatu perbuatan kita tersebut, teman-teman. Maksudnya gini, game online itu bisa jadi positif, bisa juga jadi negatif. Positifnya contohnya banyak orang yang sukses karena bermain game online buat konten YouTube, kemudian jadi joki, kemudian juga ada yang jadi brand ambassador dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam itu positif karena produktif. Nah, tapi negatifnya seperti apa nih teman-teman? Negatifnya adalah misalnya kebalikan dari yang tadi. Game online itu cenderung konsumtif, menghabiskan kuota dan lain sebagainya tanpa ada produktivitas. Kemudian yang sekolah juga, anak-anak di bawah umur ini udah malas sekolah, menghabiskan waktu hanya untuk bermain game. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan mereka sampai 24 jam main game itu. Di sisi lain kesehatannya menjadi terganggu teman-teman. Hal ini tentu adalah efek negatif daripada game online itu sendiri. Nah, sebagaimana yang aku tampilkan di awal tadi adalah salah satu video yang dimana aku temukan video ini saat aku keliling-keliling di dusunku teman-teman. Ternyata ada hal menarik dan aku bersyukur banget akan hal itu. Apa itu? Yaitu permainan congklak teman-teman. Jadi permainan congklak ini adalah salah satu permainan tradisional yang biasa dulu dimainkan oleh anak-anak Lombok saat di sekolah, saat di rumah, dan lain sebagainya. Permainan congklak ini pada dasarnya adalah permainan batu teman-teman. Jadi kita cukup gini-gini seperti yang di video tadi aku tampilin lagi. Ini game simple, nggak butuh modal dan lain sebagainya, but ini butuh keseriusan gitu. Nah, yang paling banyak dapatnya itu yang menjadi pemenangnya. Jadi aku temukan video ini, aku temukan beberapa warga di dusunku itu main game, termasuk ada orang tua juga, ada yang muda-mudanya juga. Dan hal ini saya rasa merupakan sesuatu hal yang sangat patut untuk dilestarikan. Bahkan saya sampai berencana untuk kita nanti remaja buat lomba 17-an dengan game-game tradisional gitu. Nah, kenapa game-game tradisional ini perlu dilestarikan teman-teman? Nah, itulah merupakan inti daripada video kita kali ini. Jadi kita akan membahas tentang beberapa alasan kenapa games tradisional ini perlu dilestarikan. Yang pertama adalah identitas teman-teman, identitas pedesaan. Jadi suatu desa akan dikenal biasanya itu karena mereka memiliki suatu nilai khusus yang membedakannya dengan tempat-tempat yang lain teman-teman. Misalnya wisata, peninggalan budaya, budaya itu sendiri, tradisi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah dari sana kita dapat kesimpulan bahwa hal-hal semacam ini, terutama budaya, sejarah dan lain sebagainya, itu merupakan identitas murni kita. Kalau kita menghilangkan, sama saja dengan kita menghilangkan identitas kita. Ibarat kita yang hidup keseharian kita tanpa nama, orang-orang mau kenal kita dengan siapa gitu, sebagai siapa. Orang-orang mau kenal kita dengan sebutan apa, memanggil kita dan sebagainya. Jadi kita nggak punya arah kalau nggak punya identitas teman-teman. Oleh karena itulah setiap pedesaan harus melestarikan segala hal-hal atau nilai-nilai tradisional di dalamnya, karena itu sangat berharga di era ini teman-teman. Kalau dulu kita bilang bahwa kemajuan zaman misalnya HP dan lain sebagainya itu sangat berharga, tapi sekarang kebalikannya teman-teman. Gaya hidup modern itu sudah merajalela, tetapi gaya hidup tradisional, peninggalan-peninggalan dan sebagainya itu bahkan sangat langka kita jumpai, terutama di generasi-generasi Z, generasi-generasi yang hidup di era ini. Gaya hidup mereka dihiasi dengan gaya-gaya modern. Nah, alasan yang kedua adalah cenderung membentuk kepribadian dan tidak konsumtif teman-teman. Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa mayoritas game
tradisional, permainan-permainan tradisional maksudnya biasanya mengaktifkan banyak hal di dalam membentuk kepribadian seorang anak, teman-teman. Misalnya nih, membentuk kecerdasan, membentuk kefokusan, strategi, dan lain sebagainya. Nah, kayak yang main congklak tadi, teman-teman, ya walaupun sederhana itu tetapi tidak semua orang bisa, karena kita harus fokus juga untuk menangkap batu yang di atas, kemudian kita juga harus mengambil yang di bawah. Nah, hal-hal semacam ini adalah salah satu hal yang sangat positif bagi perkembangan kecerdasan seorang anak, teman-teman. Berbeda halnya dengan game online yang hanya membuat orang diam diri di kamar. Di sisi lain, game-game tradisional itu sebagaimana kita tahu, kalau yang tadi misalnya game congklak itu sangat simpel, teman-teman. Jadi nggak butuh modal banyak, nggak butuh modal apa-apa malahan. Jadi mereka hanya ngambil batunya, batu itu sebagai alat untuk mainnya. Tetapi seru juga, bahkan sampai ada orang tua yang ikut. Jadi saya rasa itu sebuah kemajuan yang harus dilestarikan. Kemudian yang ketiga adalah sehat dan aktif dalam dunia sosial. Sebagaimana yang teman-teman lihat juga bahwa game-game tradisional itu biasanya melibatkan diri seorang anak itu secara langsung, secara live gitu di hadapan teman-teman lainnya. Oleh karena itu, mereka secara langsung di sana akan berinteraksi sosial dengan begitu aktifnya, kemudian juga memainkannya dengan pergerakan fisik. Artinya itu sebagai bentuk daripada olahraga juga. Oleh karena itu, permainan tradisional saya rasa bisa membentuk daripada keaktifan seorang anak dalam bersosial, kemudian juga bisa membentuk tubuh yang sehat, teman-teman. Nah, sampai di sini video kita, teman-teman. Nanti bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe juga kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Insyaallah di video selanjutnya juga kita akan membahas banyak hal tentang nilai dan estetika daripada dunia pedesaan. Terima kasih.